Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan Al-Quran di zaman sahabat dan perkembangannya. Dengan saya, Siti Saradiningsi dengan NIM 23101020047, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah. Al-Quran merupakan wahyu sekaligus mukjizat terbesar Nabi akhirul zaman sebagai pedoman hidup manusia. Penurunan Al-Quran dibawa langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian diajarkan dan disampaikan kepada umat Islam dari masa Rasulullah hingga saat ini. Mushaf adalah buku atau kitab yang di dalamnya terdapat lembaran-lembaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran disusun oleh para sahabat sebelum Rasulullah wafat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Utsman bin Affan berperan penting dalam penyusunan dan standarisasi Al-Quran. Penambahan tanda baca dan sistem penomoran surah dan ayat dilakukan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman terhadap makna dalam Al-Quran. Usaha ini menunjukkan komitmen umat Islam dalam menjaga keaslian Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, maka selama penurunannya Rasulullah SAW tidak menulis ayat yang sudah datang wahyunya, melainkan menghafalkannya dan mengajarkannya kepada para sahabat agar mudah dipahami dan dihafalkan. Pada masa Rasulullah SAW belum ada media menulis seperti sekarang ini. Oleh karena itu, Rasulullah meminta kepada para penulis wahyu dan sahabat setiap ayat yang turun untuk ditulis di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, keping-keping tulang binatang, dan juga kulit binatang. Proses panjang pembentukan Al-Quran melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril alaihissalam dijaga oleh para sahabat melalui hafalan dan penulisan. Pengumpulan Al-Quran berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW dengan cara penulisan beragam seperti pada batu dan kulit hewan seperti yang telah dijelaskan. Setelah wafatnya Rasulullah, penjagaan Al-Quran dilanjutkan oleh para khalifah dengan usaha pencatatan dan penulisan pada 3 periode berbeda. Masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran disimpan melalui hafalan dan tulisan dengan para sahabat yang dipilih untuk menulis wahyu. Meskipun dipelajari secara lisan, pentingnya baca tulis disadari. Lebih dari 65 sahabat menuliskan wahyu, dan tulisan tersebar dalam berbagai media. Tulisan dikumpulkan di rumah Rasulullah, tetapi tidak dijadikan mushaf utuh pada masa itu. Meskipun Al-Quran telah dituliskan, tetapi belum terkumpul menjadi satu mushaf, yang dimana pembukuannya dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Rasulullah SAW wafat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggantikannya sebagai pemimpin. Pada masanya sangat banyak peperangan yang dilakukan kaum murtad, dan banyak pula para penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syahid. Dalam perang Yamamah terdapat 700 orang penghafal Al-Quran yang syahid. Oleh karena itu, Umar bin Khattab khawatir Al-Quran hilang dengan gugurnya para penghafal Al-Quran. Lalu, Umar bin Khattab menyarankan dan meyakinkan kepada Abu Bakar untuk segera melakukan pembukuan Al-Quran. Khalifah Abu Bakar akhirnya menerima usulan Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran dan dijadikan sebuah mushaf. Khalifah segera memanggil Zaid bin Sabit dan mengangkatnya menjadi ketua penghimpun Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi selama sekitar 1 tahun. Setelah selesai menjadi mushaf, Zaid bin Sabit menyerahkan kepada Abu Bakar dan disimpan sampai wafatnya. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat, lalu digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan mushaf diberikan dan disimpan oleh Hafsah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi perbedaan bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam. Utsman bin Affan khawatir terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Kemudian Utsman bin Affan mengutus seseorang kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Al-Quran untuk disalin. Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan 4 sahabatnya, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham, yang ditugaskan untuk menyalin mushaf pertama menjadi beberapa mushaf. Lalu setelah selesai, mushaf-mushaf salinannya dikirim ke beberapa wilayah Islam, hingga akhirnya bersatulah kaum muslimin di atas mushaf Utsmani. Setelah zaman Khalifah Utsman bin Affan hingga saat ini, setelah mushaf disebarkan pada zaman Utsman bin Affan, tulisannya mulai diperbaiki untuk mempermudah pembacaan Al-Quran. Pengenalan titik dan baris oleh Abu Ali Muhammad bin Ali Muklah dan Ali bin Hilal al-Baghdadi ditindaklanjuti dengan penambahan tanda baru oleh Ubaidillah bin Ziyad dan Hajjaz bin Yusuf As-Saqafi. Perbaikan terus dilakukan oleh Abu Al-Aswad Ad-Du'ali, Yahya bin Ya'mar,
Nasr bin Hashim, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan Abu Hatim As-Sijistani. Pembagian Al-Quran menjadi 30 juz, hizif dan arba' dilakukan dengan tanda khusus. Al-Quran ditulis ulang menggunakan khat naskhi pada abad kelima. Kesimpulan dari sejarah pembukuan Al-Quran pada zaman Rasulullah hingga zaman sahabat, yaitu pembukuan Al-Quran pada masa ke masa mencerminkan komitmen umat Islam dalam melestarikan dan menyebarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga kodifikasi modern oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini mencerminkan usaha keras dalam menjaga keseragaman bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.